Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita dapat sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, di rumah Allah, setelah melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga kita ini yang salat subuh berjamaah di masjid atau tepat waktu bagi ibu-ibu di rumah, semoga kita termasuk di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia akan dijamin oleh Allah dari setelah subuh sampai sore hari. Dan Nabi SAW bersabda, jika kalian mengetahui betapa besarnya karunia Allah di waktu subuh bagi orang-orang yang salat subuh, maka kalian pasti akan mendatanginya walaupun kalian harus merangkak di atas tanah. Kalau kalian tahu betapa mulianya waktu subuh dan salat subuh berjamaah itu. Bagi laki-laki, bagi ibu-ibu, salat subuh di rumah boleh, di masjid boleh. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan sebuah nikmat yang jika kita sakit pun mungkin kita mau merangkak mengambil nikmat itu. Ya ini salat subuh ini. Apalagi Masjid Al-Ikhwan ini jangkauannya pasti kendaraan ini. Bukan jangkauan jalan kaki ini. Artinya kalaupun harus jalan kaki untuk sholat subuh, kalau bapak tahu, ibu tahu apa isi di masjid ini ketika sholat subuh dari rahmat dan karunia Allah, jalan kaki pun mau. Bahkan kata Nabi tadi, merangkak pun mau. Saking mulianya waktu subuh, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita dapat melaksanakan salat di Masjid Al-Ikhwan ini. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Hari ini tema kita adalah dua orang laki-laki ahli surga
yang dulu di dunia mereka saling ingin membunuh. Gimana itu? Jadi di dunia bunuh-membunuh, tapi dua-duanya masuk surga. Enak juga ini ya. Ini salah satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ana bacakan hadisnya. Yadhakullahu lirajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara kilahuma yadkhulul jannah. Qalu kaifa ya Rasulullah? Qala yuqtalu hadha fayalijul jannah thumma yatubu Allahu 'ala al-akhar fayahdihi ila al-islam thumma yujahidu fi sabilillah fayastashhid. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala senyum, tertawa terhadap dua manusia, dua orang laki-laki yang mereka itu saling ingin membunuh. Kemudian dua-duanya masuk surga. Allah tertawa, tersenyum terhadap dua orang laki-laki yang dulu saling membunuh satu sama lain, tetapi dua-duanya sama ada di surga. Yakni Allah ta'ajub dengan keadaan itu, itu semua atas kuasa Allah. Allah tersenyum dengan keadaan itu. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah? Fulan membunuh, ingin saling membunuh tapi masuk surga. Dijawab oleh Rasulullah SAW, kasus ini terjadi kepada, kata Nabi, seseorang yang berperang di jalan Allah, muslim berperang di jalan Allah, kemudian dia terbunuh di medan perang oleh kafir. Yang membunuh siapa? Kafir. Terbunuhlah muslim ini di medan perang oleh orang kafir. Maka orang muslim ini statusnya apa dalam Islam? Syahid. Syahid itu dijamin surga. Semua dimaafkan kecuali hutang. Semua dosa syahid kontan dimaafkan. Hanya tersisa satu dosa atau satu perkara yang tidak Allah hapus, yaitu hutang. Meninggal yang muslim ini syahid, maka dijamin surga. Maka sisa yang kafir ini. Bagaimana yang kafir nanti bisa masuk surga? Disebutkan oleh Nabi SAW, nanti yang kafir ini kemudian Allah berikan hidayah, petunjuk di jalan Allah, sehingga dia masuk Islam. Kemudian dia berjihad di jalan Allah, dan dia pun wafat di jalan Allah di tangan kafir yang lain. Maka si kafir ini akan bertemu dengan muslim yang pernah dibunuhnya di surga nanti. Itulah singkatnya hadisnya. Singkat dari hadis ini seperti itu, bahwa
Allah Maha Kuasa dan Maha Pengasih lagi penyayang. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bisa terjadi hal seperti ini. Seseorang yang kafir yang telah membunuh muslim dalam peperangan jihad, dia ingin merendahkan agama Allah, bahkan dia membunuh muslim, namun Allah beri dia petunjuk sehingga dia masuk Islam dan berjihad, kemudian dia meninggal, kemudian mereka semua masuk surga. Apa faedahnya? Faedahnya adalah bahwa yang pertama, hidayah itu adalah milik Allah. Tidak satu pun dari kita yang bisa menerka atau menebak bagaimana nasib akhir dari seorang hamba. Ingat ya, nasib akhir, yakni perjalanan akhir hidup dari seorang hamba, kita nggak ada yang tahu. Seseorang yang kita anggap hari ini dia nakal atau tidak baik, kita benci kepada dia. Dia nakal, seorang anak muda misalnya, dia nakal sekali, atau seorang sudah dewasa, dia penjahat, begitu jahat. Sama seperti kafir tadi, ini berada di medan perang. Sahih? Ini muslim. Ini muslim yang di sini tentu terbatas pengetahuannya, melihat orang kafir ini sudah tentu ini kafir, hina. Saat itu penglihatan terbatas bagi seorang muslim, ini kafir, ini hina, ini memusuhi Islam. Itu normal karena ini muslim, ini kafir. Keterbatasan penglihatan kita itu hanya sampai situ. Kita melihat anak muda nakal, tidak nurut, pemaksiat. Ini saya bicara kafir loh, ini kafir. Ini kita bicarakan muslim, tidak baik, pemaksiat. Kita melihat dia tidak A, tidak B, menurut kita. Kemudian kita wafat terlebih dahulu dari anak muda itu misalnya. Kita mati karena kita lebih tua misalnya. Kita wafat. Antum, kita tidak tahu hidayah apa yang Allah akan berikan kepada pemuda itu. Kita nggak tahu, Pak. Bisa jadi pemuda itu nanti tumbuh kembang lebih soleh dari kita. Kita nggak tahu. Dan ini terjadi banyak kepada anak-anak muda setelah wafat ayah ibunya. Sang ayah yang begitu sedih melihat anaknya, sang ibu yang begitu sedih melihat anaknya. Dia terus berdoa di tengah malam, di dalam sujud. Setelah buka puasa dia berdoa. Dan dia merasa anaknya belum berubah-ubah, masih begitu aja. Yakinlah dengan rahmat Allah. Kalau tidak Allah rubah dia di masa hidup kita, kita berharap Allah rubah dia setelah wafat kita. Dan ini banyak ternyata. Perubahan maksimal atau drastis dari seorang anak muda itu berubah menjadi anak muda yang baik, yang saleh, yang taat setelah wafat salah satu dari orang tuanya atau keduanya. Maka berubahlah dia menjadi orang yang taat. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi petunjuk itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tahu. Apa yang harus kita lakukan dalam hal seperti ini? Kita harus terus berdoa kepada Allah agar orang yang kita hadapi ingin mendapati petunjuk, kita berdoa semoga dia mendapatkan petunjuk. Itu harus terus didoakan. Dan yang kedua, janganlah kita menyepelekan seorang muslim yang mungkin saat ini dalam pandangan kita dia dalam keadaan salah dan kita benar. Itu jangan diremehkan. Bisa jadi kita berseteru dengan teman kita, tetangga kita di rumah. Dan perseteruan biasanya kita menganggap selalu kita lebih benar dan dia lebih salah. Kita muslim, dia muslim. Wabil khusus kita salat, dia salat.
Kita sholat, dia sholat. Wabil khusus, kita puasa, dia puasa. Wabil khusus, kita juga haji, dia juga haji. Kita berinfak, dia juga berinfak. Antum mau amal apa, dia juga punya. Antum qiyamul lail, orang yang antum musuhi juga qiyamul lail. Antum mau apa? Antum bersedekah banyak, itu orang yang sedang antum musuhi juga bersedekah banyak. Antum tilawah, dia juga tilawah. Ini maksudnya, ini keadaan lebih baik dari yang kafir tadi. Kalau yang tadi kafir, ini benar-benar kafir, kemudian dia memerangi Islam, tapi akhirnya mereka berdua di surga. Sedangkan kita sebagai seorang muslim, di negara muslim, lingkungan muslim, kita terkadang terjadi perselisihan antara sahabat, berbeda pemahaman. Fulan faham A, fulan faham B. Perbedaan pemahaman yang masih dalam ranah bisa diterima, atau istilah kita apa? Ikhtilaf namanya. Bukan perbedaan yang dalam ranah penyimpangan. Perbedaan itu ada perbedaan pandangan masih dalam kategori ikhtilaf. Masih boleh kita saling toleransi. Fulan silahkan, kita silakan. Ini namanya perbedaan masih dalam koridor disahihkan dalam agama. Boleh. Ada perbedaan yang itu menyimpang, itu tidak boleh. Seperti Syiah, Bahaiyah. Kita berbeda dengan mereka, itu perbedaan penyimpangan di situ. Gitu ya. Ahmadiyah, terjadi penyimpangan yang jauh sekali dengan kita itu. Tetapi ada perbedaan-perbedaan di antara kita yang sifatnya ikhtilaf, sesuatu yang masih bisa kita toleransi, dan ikhtilaf yang masih diakui oleh para ahli ilmu yang lebih ahli dari kita, lebih berilmu dari kita. Mereka masih mengakui perbedaan pandangan ini. Nah, kita sebagai muslim yang hanya perkara sepele ini sangat lebih memungkinkan semuanya masuk surga ini. Karena dua-duanya sholat, dua-duanya puasa, dua-duanya zakat, dua-duanya infak, dua-duanya qiyamul lail, dua-duanya tilawah, dua-duanya sholat di masjid subuh, dua-duanya sholat zuhur di masjid, dua-duanya sama sholat satu imam. Hanya perselisihan dalam perbedaan mazhab misalnya, atau perbedaan pandangan misalnya, atau perbedaan cara A dan B misalnya. Itu lebih ringan kasusnya daripada apa? Kasus yang dalam hadis tadi, Pak. Kasus dalam hadis tadi itu kafir, kafir. Sudah kafir membunuh muslim. Membunuhnya di mana? Di jihad. Kontan itu orang yang tadi nih membunuh. Kalau dia terbunuh aja di situ, kontan langsung neraka itu. Nggak ada ampun. Langsung neraka. Kalau dia terbunuh di situ. Namun qadarullah, masih Allah berikan umur orang ini, kemudian Allah beri hidayah orang ini. Kemudian dia masuk ke dalam Islam, berjihad lagi, kemudian masuk surga. Ini perselisihannya sangat tajam, muslim dan kafir. Tetapi akhir hayat dari si kafir ini dan petunjuk Allah terhadap kafir ini, kita tidak tahu kemudian Allah berikan padanya. Dan yang lebih menakjubkan di sini adalah mereka bertemu di surga. Itu yang menarik menurut saya. Itu yang menarik. Pertemuan dua orang yang saling membunuh di surga, itu menarik. Dari perkara yang besar ini, kita tarik sebuah kesimpulan. Bahwa perseteruan sesama muslim yang ringan dari itu lebih memungkinkan kita bertemu semua di surga. Itu, kita ringan aja perselisihan kita itu. Nggak sampai angkat pedang, Pak. Nggak sampai tumpah darah perselisihan kita. Beda-beda pendapat ringan aja. Yang mana perbedaan pendapat ini biasanya ini kerjaan syaitan. Dia akan selesai
dengan mengalahnya salah satu pihak. Itu aja. Pertikaian dalam rumah tangga itu akan selesai dengan mengalah satu pihak. Khalas. Antara Anda sama Allah. Selesai udah kalau udah kayak gitu. Rumah tangga, oke lah, udahlah. Kamu merasa benar terus, saya disalahin terus. Kata suaminya. Kata istrinya, gitu juga. Kamu merasa benar terus, saya disalahkan terus. Ini dua-duanya ini merasa dia benar. Apa sih solusinya kalau ada perseteruan sesama muslim seperti ini? Fahami, yang antum musuhi, dia juga hamba Allah, orang yang baik, yang sama sholat dengan antum. Dia orang yang sama sujud kepada Allah sama dengan antum. Hanya terjadi perselisihan sepele. Kalau antum mengerti ini sepele, antum yang mulai memaafkan, sudahlah. Anda yang minta maaf sama istri Anda, misalnya begitu. Atau sama teman, atau sama abang kita, sama adik kita. Perselisihan antara kita ini, abang, adik, tetangga, suami istri, itu perselisihan paling ringan dibandingkan dengan yang diceritakan dalam hadis ini. Apakah misal begini, anak wafat, ada misalnya orang yang masih benci sama, kesel. Menurut beliau, anak melakukan kesalahan, misal. Terus anak wafat. Belum anak selesaikan ini dengan orang ini. Di dunia ya. Istilahnya kita masih berantem lah. Istilahnya, anak wafat dulu. Nauzubillah, mudah-mudahan anak jangan wafat dalam keadaan seperti itu. Ya. Mudah-mudahan kosong. Anak wafat nggak ada lagi masalah dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi misal, dan ini banyak juga. Wafat, tapi dia pernah ada perkara dengan si fulan. Biasanya Pak, ini saya bicara muslim. Kalau yang tadi udah jelas ya, kafir ya. Muslim. Biasanya ketika orang yang berseteru dengan kita wafat, saya tanya, kira-kira Bapak masih kesel nggak sama dia? Jujur aja. Tergantung. Masih ada tergantung ya. Tergantung apa Pak? Baik. Masalahnya tergantung. Oke. Misal masalahnya besar. Tamam, ini ceritanya masalah besar. Ini orang pernah mengambil mobil kita 5. Bapak tukang jual mobil misalnya. 5. Tamam? Masih jengkel kita. Tapi dia udah wafat ini. Baik. Dia pernah ngambil misal 5. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada dia. Yang penting dia sholat, sudah taubat, tapi belum bisa balikin lah Pak. Misalnya begitu. Ya, dia belum bisa membalikkan harta yang diambil dari harta kita. Tapi dia sudah taubat. Dia sudah taubat, pokoknya kita lihat dia sholat sama kita, dia sebagaimana Bapak ibadah, dia ibadah, gitulah gampangnya. Tapi kita masih jengkel sama dia. Masih ada jengkel. Terus wafat dia. Terus kita belum bisa memaafkan dia. Misal, saya belum bisa memaafkan dia. Kasus seperti ini bagaimana nih? Muslim meninggal, masih ada orang yang kurang serak dengan dia. Bagaimana nanti di akhirat? Ada yang tahu enggak? Bagaimana di akhirat nanti? Bahkan sholatin aja nggak mau. Ya, saya nggak mau sholatin. Tapi orang ini baik tadi ya, udah taubat, udah baik. Hanya permasalahannya masih ada dengan fulan. Ini seperti ini Pak. Orang yang seperti ini akan diqisas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qisas, ada 2 qisas. 2 qisas. Ada qisas sebelum melewati neraka. Ini padang mahsyar. Ini jembatan.
Ini jembatan, ini dari sini, dari mic ini padang mahsyar misal. Itu kamera, misalnya itu bagian taman surganya. Surganya ke sana. Berarti dari mic sini sampai bawah ini, terus sebawah ini neraka, Pak. Kita dari sini ke sana ada jembatan namanya sirat. Sirat ya. Setiap manusia itu akan lewat sirat. Disebutkan dalam Al-Quran, tidak satu pun manusia kecuali dia akan melewati neraka. Melewati neraka yakni atasnya. Atas neraka. Tinggal pilih mau kecemplung atau enggak mau. Kalau enggak mau, banyak-banyak taubat, istighfar di dunia ini. Itu aja. Semua kita akan lewat itu. Ada kisos sebelum lewat jembatan, Pak. Ada kisos yang di sini. Ini kisos ini ngeri yang di sini. Kisos di sini ini perkaranya besar biasanya. Biasanya kisos yang di sini perkaranya besar. Orang yang dikisos ini biasanya keimanan atau taubatnya sebelum mati belum sampai biasanya. Di sini agak susah nih. Jadi dia punya banyak dosa terhadap makhluk Allah, tapi dia belum sempat taubat kepada Allah dengan taubat sebanyak-banyaknya. Biasanya dia kena kasus di sini. Ngerti ya? Dia pencuri, dia pembunuh, dia tukang pemzalim, suka menyebar fitnah, suka menjarain orang dengan jabatannya, misal. Tapi dia sampai akhir hidupnya dia nggak taubat, itu biasanya kasusnya di sini. Ini agak susah nih kasusnya. Seseorang yang sampai akhir hidupnya tidak taubat dengan maksiatnya, walaupun dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia kena kisosnya di sini. Ini agak susah di sini. Ini nanti masuk kisos yang mana sholat, puasa, zakatnya itu untuk bayar dosa-dosanya. Karena sholat, puasa, zakatnya itu tidak diiringi dengan taubat yang nasuha yang diterima oleh Allah. Bisa difahami ya? Dia maksiat terus enak-enaknya dengan segala macam kemampuannya, hartanya, kekuasaan, dia maksiat. Tamam? Dia maksiat. Dia sholat juga, dia puasa juga, dia ikut puasa Ramadan, dia sholat juga 5 waktu. Tapi maksiatnya terus-terusan. Ini orang seperti ini, biasanya ini sholat dan puasanya ini yang tidak bisa menjauhi dari kemungkaran. Ada tipe orang seperti ini. Sholat ya sholat, maksiat ya jalan terus. Nah ini kalau dia meninggal dalam keadaan seperti ini belum taubat ya, belum taubat, ini biasanya kena kisos di sini. Dia pernah ngambil harta orang, dia dikisos di sini. Inilah nanti yang dia masuk kategori merugi sholat-sholatnya yang di dunia itu untuk bayar semua kezalimannya di dunia. Ini yang di sini. Jika dia meninggal dalam keadaan itu dan tidak bertaubat dengan taubat nasuha. Ada yang kedua, seorang pemaksiat membunuh manusia, ya seperti tadi kasusnya. Dia membunuh muslim, kemudian dia taubat dengan taubat nasuha yang diterima oleh Allah, maka dia ini bisa masuk surga. Kalaupun dia kena kisosnya itu di depan pintu sana. Ada 2 kisos. Ada kisos di sini, ini kisos yang berbahaya. Ada kisos yang dia lewatin dulu jembatan sampai di depan pintu gerbang surga. Di situ nanti ada kisos yang kedua. Kata Nabi SAW, setelah manusia itu melewati jembatan sirat, maka akan ada kisos yang kedua. Kata Nabi seperti itu. Kisos yang kedua ini adalah pembersihan segala macam permasalahan hati antara muslim yang terjadi di dunia. Jadi difahami? Jadi kisos yang kedua ini akan terjadi segala bentuk perselisihan, kebencian, segala bentuk hutang piutang atau segala bentuk tanggungan-tanggungan antara muslim dengan muslim lainnya yang di dunia belum diselesaikan, tapi dua-duanya sudah taubat, istighfar, qiyamul lail, tapi di dunia ini syaitan menghalangi mereka untuk bersatu, Pak, sehingga yang satu mati dulu. Ada tersisa kebencian sedikit di antara mereka selama di dunia,
Tapi semuanya dua-duanya orang-orang yang soleh. Yang kita bersaksi dia tuh baik. Memang ada masalah sama fulan, tapi saya tahu dia baik, begitu. Dia mendukung Islam, dia berdakwah kepada Islam. Cuman memang dia begini caranya, ini begini caranya. Sama-sama baik, sama-sama dekat kepada Allah, cuman masih di dunia ada perkara percik-percik yang mengganjal sesama mereka. Ini orang-orang seperti ini biasanya nanti di kisosnya di depan sana. Kalau kisos yang kedua Pak, di depan pintu surga, kisos seperti ini kisos yang tidak akan mengembalikan ke neraka Pak. Ini kisos tidak akan menjatuhkan kita ke neraka, karena kita sudah melewati sirat. Kita berada di sana. Maka segala kisos yang di sana itu tetap akan memasukkan kita ke surga. Nah, apa kisos yang di sana itu? Apa kisosnya? Di sana adalah kisos untuk membersihkan segala dengki, hasad, perselisihan yang terjadi di antara mereka berdua di dunia yang belum selesai. Dua-duanya orang soleh. Itu di situ nanti. Si fulan dipertemukan dengan fulan, fulan dengan fulan, fulan dengan fulan. Saat itu Allah tarik kebencian di antara mereka dari hati mereka, kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam surga bersama-sama. Di surga tidak ada satupun makhluk yang membenci makhluk lain. Bersih, sebersih-bersihnya. Jadi berseteru di dunia dengan sebuah permasalahan sampai kita wafat, tapi dua-duanya soleh, ini bisa dua-duanya masuk surga. Dan sebelum surga biasanya ada kisos di depan situ. Dan kisos di depan surga itu khusus orang-orang muslim ahli surga yang di dunia punya permasalahan. Gitu ya Pak ya. Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Nanti kami akan cabut dari hati mereka segala macam bentuk perselisihan, kebencian yang terjadi di dunia antara mereka. Maka mereka semua akan masuk surga ikhwana ala sururin mutaqabilin. Mereka akan bertahtapan sesama mereka, bersaudara, saling mencintai. Mereka bertatap muka sesama mereka. Di Al-Quran Pak, cerita surga tidak ada diceritakan orang berpaling mukanya dari sahabatnya. Mafi. Yang ada ala sururin mutaqabilin. Apa tafsir ala surur mutaqabilin? Surur itu tempat duduk nih. Dipan seperti ini, tempat duduk yang bisa dipakai buat tidur. Dua fungsi, bisa buat duduk, bisa buat ya. Mungkin sekarang ada model begitu. Itu namanya surur. Jadi bukan duduk aja, dia fungsinya bisa. Nggak tahu bentuknya gimana itu. Ya, mobil aja kursinya bisa buat tidur Pak. Tinggal di. Nah, apalagi surur yang di surga ini bisa duduk, bisa tidur. Ayat ini ala sururin mutaqabilin ini menggambarkan keadaan ahli surga. Mereka akan berada di dipan. Dipan itu tadi tempat duduk yang bisa berfungsi kasur. Kasur yang bisa berfungsi tempat duduk. Itu dipan atau surur. Mutaqabilin. Mereka akan saling bertatap muka. Maknanya kata para ahli tafsir, tidak akan ada ahli surga yang saling membelakangi. Melihat ininya si fulan pun tidak. Nih apa namanya? Ini ya Pak, enggak. Jadi kalau kita bertengkar nih Pak, bertengkar, gak cocok ana sama si fulan. Lewat sini dia balik badan, kelihatan ininya. Bagian belakangnya itu sempat kelihatan. Di dunia, di sana tidak. Semua pertemuan sesama muslim dihadapi dengan senang, muka dengan tatap muka. Sebab apa seperti itu? Sebab rahmat Allah ambil dalam hati orang-orang beriman yang pernah berseteru di dunia ghillin tadi. Fulan kelompok A, fulan kelompok B, fulan geng A, fulan bersama fulan. Ingat ya, syaratnya apa? Jika muslim itu sama-sama baik, sama-sama saleh, sama-sama kita bersaksi dia baik. Salat 5 waktu. Di masjid, puasa, ada program dakwah, berinfak. Bahkan qiyamul lail juga sama qiyamul lail.
perselisihan di luar ini. Nih, lihat ya. Muslim, ini madhabnya A, ini madhab B. Ini dua-duanya qiyamul lail, Pak. Apa makna qiyamul lail? Apa qiyamul lail itu? Qiyamul lail itu adalah afdalus salah ba'da al-maktubah adalah qiyamul lail. Salat terbaik setelah salat fardu adalah qiyamul lail. Itu salat terbaik. Fulan qiyamul lail, fulan qiyamul lail. Bertengkar. Fulan salat subuh, fulan salat subuh, bertengkar. Yakini, ya perhatikan. Ini pertengkaran ini tidak lebih kecuali seperti yang diucapkan Yusuf. Tahu Yusuf alaihissalam? Apa yang diucapkan Yusuf? Kata Yusuf, "Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati." Ini Yusuf alaihissalam. Bisa diambil pelajaran. Kata Yusuf alaihissalam, pertengkaran saya dengan fulan itu disebabkan, pertengkaran saya dengan abang-abang saya itu disebabkan asyaitan. Anak tanya nih Pak, nih anak tanya. Masalah Yusuf. Yusuf dizalimi atau tidak ketika dia dicemplungkan ke dalam sumur? Jawabannya zalimi. Nggak ada yang bilang nggak dizalimi. Dizalimi. Baik. Saat itu Yusuf umur berapa nggak tahu kita ya. Baik. Misalnya Yusuf umur 5 tahun. Perkiraannya itu sekitar 5, 6, 7. Sekarang misalnya kita bilang Yusuf 5, 6 tahun. Bapak, anak kecil umur 5 tahun, 6 tahun, dia bisa nggak nyebut ayahnya? Bisa Pak. Umur 5, 6 tahun tuh bisa Pak nyebut nama ayahnya. Lihat Yusuf. Lihat Yusuf. Baik. Yusuf alaihissalam dicemplungkan oleh abangnya. Baik. Setelah dicemplungkan, Yusuf diambil oleh siapa? Para pedagang. Yusuf diambil alaihissalam, diambil oleh pedagang. Ada yang tahu ceritanya? Langsung dibawa ke Mesir atau dibeli dulu? Ini, Yusuf dibeli, dibayar uang kepada abang-abangnya untuk membeli Yusuf. Ada yang tahu ceritanya? Langsung bawa ke Mesir atau ada proses jual beli, Pak? Ada jual beli. Di ayatnya begitu. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Yusuf diambil dulu oleh si kafilah ini. Abangnya tuh ada di situ, Pak. Abangnya memintai ada kafilah yang mengambil Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian didatangi. Ini budak kami. Coba Bapak bayangkan. Abangnya bilang, ini budak kami. Kalau kamu mau bawa, beli. Dan abangnya memang pengen biar dibawa, beli. Coba, anak tanya, bisa nggak Yusuf mengatakan, saya bukan budak mereka, ini abang saya? Bisa nggak Pak? Anak 5 tahun. Wallahi bisa. Bisa nggak Yusuf mengatakan kepada pedagang itu, wahai pedagang, abang saya itu jual saya dicemplungin sama dia, umur 5-6 tahun. Bisa nggak Pak? Ya. Umur 4 tahun aja bisa saya dicemplungin. Itu abang saya. Itu bisa Pak. Bisa nggak Yusuf mengatakan, ayah saya Yakub, Nabi. Nggak mungkin dia nggak tahu Nabi. Tapi tinggal sebut Yakub. Semua orang tahu di Palestina Yakub itu Nabi Pak. Sampai ini pedagang orang Palestina ini. Si pedagang ini orang Palestina yang berangkat ke Mesir. Bapak perhatikan sosok calon Nabi. Di mana Allah berikan kepadanya kesabaran terhadap musibah itu. Dia tahan sampai dia ke Mesir. Dia dijual sama abangnya. Dia tahan. Setelah dia dewasa dia katakan, yang memperselisihkan saya dengan abang saya adalah syaitan. Ditahan karena tahu Yusuf itu perkara syaitan yang membuat abang-abangnya seperti itu. Itu kalau bukan ditahan oleh Yusuf itu udah pasti ketahuan itu. Dia tinggal bilang, ini abang saya, bapak saya Yakub. Siapa yang nggak tahu Yakub? Itu pedagang itu dalam tafsirnya nanti dia menyesal menjual Yusuf ke raja setelah dia tahu ternyata Yusuf itu anak daripada Yakub, anaknya Nabi. Nah, jadi apa dari pelajaran Yusuf ini? Mengalahnya Yusuf terhadap abang-abangnya dan dia tahu bahwa ini adalah perkara syaitan. Jadi pertikaian sesama muslim di dunia ini memang harus diselesaikan dengan mengalah itu. Kata Nabi SAW, saya pemimpin bagi rumah di depan surga
yaitu bagi orang-orang yang mau meninggalkan debat padahal dia bisa menang dalam debat itu. Nah, dari sini, kita ambil dari hadis tadi, bagaimana orang kafir saja yang membunuh muslim dalam jihad, kemudian dia husnul khatimah atas rahmat Allah, akhirnya dia masuk Islam, dia berjihad, dia kemudian masuk surga bersama yang dibunuh. Ini kasus yang mungkin nggak kebayang di kita sesama kita ini. Nggak kebayang, Pak. Ada orang kafir bunuh saya terus masuk Islam. Nggak kebayang nih di sini ya. Nggak kebayang. Yang kebayang di kita nih perselisihan seperti Nabi Yusuf dan saudaranya. Paling itu. Tapi saudaranya akhirnya gimana, Pak? Akhirnya taubat nggak saudaranya? Taubat. Yang minta ampun untuk saudaranya siapa? Bapaknya. Yakub minta ampun untuk anaknya. Nabi Yusuf sendiri minta ampun untuk abang-abangnya. Akhirnya mereka terselesaikan di dunia. Misalkan belum terselesaikan di dunia, sama-sama soleh, sama-sama taat, maka diselesaikan di mana tadi? Di kisos depan surga itu. Nah, kemudian masuklah mereka semua ke dalam surga. Berdasarkan kisah-kisah ini, Ana mengajak Ana sendiri. Makanya Ana menghindari perselisihan pemahaman sesama ustadz misalnya. Selama dalam kategori perbedaan, bukan penyimpangan yang fatal, hanya perbedaan. Kenapa? Karena Ana tahu dia juga orang baik. Yang bertengkar mazhab fulan, kelompok fulan, organisasi fulan dengan fulan, sama-sama baik, kita tahu sama-sama berdakwah. Kadang lembaga dakwah sama-sama ribut, Pak. Lembaga dakwah ini ribut sama dakwah ini. Atau masjid, pengurus masjid misalnya. Yang satu pengennya kunut, yang satu enggak kunut. Bertengkar itu banyak, Pak, sekarang. Model-model begini di masjid-masjid. Yang satu ingin azan 2 kali, satu enggak azan. Ini bertengkar. Dua-duanya ngurusin sholat, Pak. Sampai akhirnya yang satu enggak ke masjid itu. Ini sekarang fenomena ini lagi ramai di Indonesia. Yakini, hati-hati, hal-hal seperti ini setan kerjaannya. Antum jangan suuzon kepada dia. Dia juga berhak surga. Dia juga orang soleh. Jangankan dia, ini yang kafir tadi, yang udah membunuh muslim di medan perang, kemudian dia dapat hidayah dan dia masuk surga. Apalagi itu muslim, cuman beda pandangan dengan kita. Maka solusinya, udahlah, antum bersihkan hati antum. Kalau dia nggak mau berubah dengan pandangannya, khalas. Jadilah seperti Yusuf alaihis salam. Dia lebih memilih diam. Abangnya akhirnya didoakan oleh Yusuf dan bertaubat mereka semua. Wallahu a'lam. Sampai sini dulu, Pak. Barakallahu fikum.